Mendaki ke puncak tertinggi bukanlah hal yang sulit. Memiliki hobi panjat gunung sejak duduk di bangku SMP, sudah banyak puncak gunung yang kami taklukkan. Ya, kami yang kumaksud adalah aku dan kedua sahabatku 5 tahun terakhir. Berbicara mengenai sahabat, walau bersama-sama berhasil menaklukkan puncak gunung, namun tidak halnya dalam hal menaklukkan perasaan. Lantas, apakah puncak akan menjadi saksi hancurnya persahabatan 3 anak manusia? Berkali-kali menyeka peluh di dahi. Terus saja aku menyusuri hutan yang rasanya sudah kukelilingi 3 kali ini. Sial, mengapa bisa terpisah begini sih? Dan pertama kali terpisah dari rombongan, rupanya amat menyebalkan. Lagi-lagi aku menyeka keringat, berusaha menenangkan jantungku yang berdetak tak karuan. Hayolah, jangan negatif thinking. Toh 5 tahun terakhir panjat gunung sudah menjadi kegemaran. Pun tersesat saat mendaki adalah hal yang wajar. Apalagi pendakian kali ini di gunung yang baru kami datangi. Akan tetapi berpisah dengan mereka membuatku cemas. Bagaimana kalau aku akan tersesat selamanya? Bagaimana kalau mereka tak berhasil menemukanku? Bagaimana kalau aku bertemu binatang buas? Hanya Adan yang mampu menghadang binatang buas jika berhadapan di alam liar seperti ini. Bagaimana kalau aku kehabisan air? Sedang saat ini tengah musim kemarau. Lavender lah yang jago dalam menemukan air. Aku benar-benar tak dapat berpisah dengan keduanya. Lantas, apakah aku akan bertemu mereka berdua lagi? 3 jam berlalu. Aku masih berputar-putar di tempat yang sama. Dan parahnya, sebentar lagi gelap. 1-2 binatang malam pun sudah terlihat. Aku pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang amat rimbun, menyenderkan tubuh di batangnya, lantas memejamkan mata. Rasanya sangat lelah. Tiba-tiba, kejadian yang hampir serupa aku alami 3 tahun silam berkelebat muncul. Di waktu yang sama, ketika hari hampir malam, saat itu kompas yang dibawa oleh Adan tak bisa berfungsi dengan benar. Jadilah kami tersesat. Namun ketika itu, kami tak terpisah. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk berkemah, aku dan Adan yang mendirikan tenda, serta Lavender yang menyiapkan api unggun untuk memasak. Sungguh, masa-masa yang membahagiakan walau ujung-ujungnya kami tak berhasil sampai di puncak. Pernah juga 2 tahun lampau, kami harus berhadapan dengan hewan buas. Untunglah di rombongan kami ada seseorang yang mahir menghadapi binatang buas. Ya, siapa lagi yang kumaksud kalau bukan pemuda satu-satunya di antara kami. Akan tetapi, kini aku tersesat sendirian, dan kemungkinan mereka sudah melanjutkan pendakian. Setega itukah mereka meninggalkanku? Kicau burung yang bersahut-sahutan dengan suara serangga malam menyusup ke pendengaran. Pekikan para kera, desis ular yang entah melingkar di mana, auman binatang buas yang mengaum di kejauhan, membuat kuduk merinding. Apa aku harus tetap melanjutkan langkah? Bagaimana kalau aku semakin tersesat? Berteriak-teriak memanggil nama Lavender serta Adan sudah kulakukan hingga suara aku serak. Sedang air yang kumiliki sisa setengah botol. Lagi pula, akan lebih berbahaya jika aku terus bergerak ketika hari gelap. Tentu aku membawa senter. Akan tetapi sepertinya aku tak akan mengambil resiko. Dengan pikiran-pikiran positif berharap tak ada hewan buas yang akan menghampiri, kukeluarkan korek api lantas membakar ranting-ranting yang kukumpulkan untuk membuat api unggun. Entah sudah berapa jam aku terjaga sembari menatap api. Sengaja tak melirik arloji di pergelangan tangan agar aku tak kecewa seandainya ini baru 1 jam dari saat aku menghangatkan tubuh.
mendongak ke langit. Awan-awan kelabu menutupi sang dewi malam. Semoga hujan tidak turun, karena aku hanya membawa kantung tidur yang kurasa takkan membantu. Dan jika aku mau flashback kembali, mengapa bisa aku terpisah dari Lavender dan Adan? Sebab tak biasanya mereka akan meninggalkanku begitu saja. Apa aku yang telah meninggalkan mereka? Rasanya tidak. Aku hanya melihat-lihat rumpun tanaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan itu hanya sebentar. Dan ketika aku berbalik, tiba-tiba saja mereka sudah tak ada. Ketika aku memisahkan diri pun, tak lebih dari 5 menit. Tanpa aku sadari, bulir-bulir air mata kini membasahi pipi. Mengapa aku mendadak cengeng begini? Ayolah, hutan sudah menjadi temanmu bertahun-tahun. Jika memang aku mesti menghadapi tempat ini sendirian, keberanian itu harus kubulatkan. Aku yakin besok akan kembali berkumpul dengan rombongan kecil kami. Dan juga tak mungkin membiarkanku selamanya berpisah dengannya. Apalagi sejak pendakian kita yang terakhir. Saat itulah aku mengetahui kalau ia memiliki perasaan yang lebih padaku. Kami baru saja berhasil menaklukkan puncak gunung. Setelah 8 hari mendaki dan Lavender kebetulan sekali tertinggal di belakang. Sembari bergandengan tangan, aku dan Adan menapaki puncak gunung itu. Kebahagiaan karena sudah berhasil berdiri di puncak tertinggi terpancar dari wajah kami. Ditambah genggaman Adan di tanganku yang semakin dipereratnya, membuat kebahagiaan yang kurasakan seolah bertambah berkali-kali lipat. Aku lalu mendengar bisikan lirihnya. Aku bahagia banget bisa berdiri di sini bersama gadis yang selama ini diam-diam kusayangi, melebihi apapun. Dek, jantungku sontak berdetak tak karuan. Apa telingaku tak salah mendengar? Apa, Dan? Barusan kamu bilang apa? Tanya aku menyelidik. Ia memalingkan wajah, tak ingin membalas tatapanku. Nggak ada kok, lupain aja sah. Dan akhirnya aku pun mengetahui semuanya. Ia ternyata selama ini mempunyai rasa itu padaku. Namun, sepulang dari pendakian tersebut, Adan sama sekali tak lagi menyinggung-nyinggung soal itu. Kupikir karena ia mungkin masih tak ingin menyatakan secara langsung padaku. Sampai pendakian kami yang kali ini. Bahkan, Adan seolah tak ingin dekat-dekat denganku sejak awal. Ia memang bersikap dingin padaku dan Lavender. Entahlah apa penyebabnya. Lavender bahkan menanyakan kesediaan menemani kami mendaki berkali-kali. Melihat tingkah lakunya, terkadang ia seperti ingin dan satu sisi ia seperti ogah-ogahan. Tetapi pada akhirnya kami bertiga tetap jadi melanjutkan pajat gunung. Dan siang tadi, aku terpisah dari mereka. Sinar mentari yang menyusup ke kantung tidurku seketika membuatku terbangun. Cepat-cepat kurapikan tempat kemahku semalam, melipat kantung tidur, lantas memasukkannya ke dalam ransel. Aku meneguk air yang tersisa sedikit dan bergegas melanjutkan langkah mencari Adan dan Lavender. Aku harus bertemu mereka. Aku harus bertemu mereka. Aku harus bertemu mereka. Terus saja kuulang-ulang kalimat itu sebagai penyemangatku melangkahkan kaki satu demi satu. Pasti sebentar lagi aku akan berjumpa keduanya. Tak mungkin mereka meninggalkanku begitu saja. Tak mungkin Adan serta Lavender setega itu. Matahari kini telah berada di atas kepala. Dan lagi-lagi rasa frustasi itu muncul. Apa aku sudah tersesat sangat jauh? Tidak. Aku tak boleh menyerah. Dan setelah kembali berjalan sekitar setengah jam, aku pun tiba di tepi jurang. Sepertinya ini jurang tempat terakhir kali aku terpisah dengan Lavender dan Adan. Dari sini aku dapat menelusuri kemana mereka pergi. Boleh jadi ada jejak mereka yang tertinggal. Hatiku mulai diliputi optimisme. Dengan semangat, aku mencari jejak keduanya. Tak butuh waktu lama, aku menemukannya. Bahkan yang kutemukan jauh lebih menggembirakan. Aku berhasil berjumpa kembali dengan Adan serta Lavender. Namun ada yang salah. Mereka tak hanya berdua.
ada seseorang lagi bersama mereka. Tepatnya, ada sesosok tubuh yang tengah dipeluk oleh Adan. Sedang di sebelahnya Lavender menangis terisak-isak. Ketika aku lihat lebih dekat, yang berada di pelukan Adan adalah sesosok gadis manis yang memakai jaket, shawl, serta celana jeans yang semuanya berwarna biru. Ada luka lebar yang masih mengucurkan darah dari kening gadis pucat itu. Rasa tak percaya tampak sekali dari wajah Adan serta Lavender. Lavender pun tak kuasa menahan tangis. Keduanya terlihat sangat terpukul dan sangat kehilangan. Namaku terus saja berulang kali terucap dari bibir Lavender. Tatapanku kualihkan untuk mengamati penampilanku sendiri. Aku masih memakai pakaian yang sama sejak awal pendakian. Memakai jaket dan celana jeans serta shawl berwarna biru. Lalu, ketika kuraba keningku, ada bekas luka di sana. Semakin lama ku amati tubuhku, aku akhirnya tersadar jika aku transparan. Pemahaman itu pun muncul. Perlahan-lahan, ku dekati kedua sahabatku sejak SMP itu. Seandainya saja tak ada luka menganga di kening gadis yang tengah didekap Adan itu, orang-orang pasti mengira gadis itu sedang tertidur. Ini semua memang salahku, Dan, ucap Lavender di tengah isakannya. Pemuda itu menatap Lavender tak mengerti. Aku yang gak sengaja mendorong Sasha ke jurang. Aku takut kalau Sasha tahu kita diam-diam udah jadian di belakangnya. Karena yang dia pikir waktu itu, waktu kamu gak sengaja berbisik kalau kamu bahagia, udah sampai di puncak bersama gadis yang kamu sayangi selama ini, Sasha pikir yang kamu maksud adalah dia. Aku gak berani jelasin ke dia kalau sebenarnya yang kamu maksud waktu itu tuh aku. Dan aku belum siap kalau Sasha akan tahu kita jadian. Aku gak siap kalau Sasha tuduh aku udah ngerebut kamu darinya. Fakta yang baru saja dikatakan Lavender membuatku amat tak percaya. Jadi selama ini, kedua sahabatku diam-diam saling memiliki perasaan dan tak ingin memberitahukannya padaku. Sungguh keterlaluan. Lebih baik aku disakiti dengan kejujuran ketimbang seperti ini. Jadi, kamu ngedorong Sasha buat nyingkirin dia dari hubungan kita? Tanya Adan dengan gusar. Enggak, aku gak bermaksud menyingkirkan Sasha. Aku pikir dia bisa nyelamatin diri dari jurang itu. Aku gak tahu kalau akhirnya seperti ini. Lavender kembali terisak. Maafin aku, Syah. Aku sama sekali gak ada maksud untuk... Lavender tak sanggup melanjutkan ucapannya. Kamu memang keterlaluan. Kamu sungguh-sungguh keterlaluan, Lavender. Adan yang marah lalu mendorong tubuh Lavender hingga gadis itu berguling masuk ke jurang di sebelahnya. Lavender sontak berteriak, namun ia masih sempat meraih akar tanaman di dinding jurang. Ia pun bergelantungan di sana. Dan tolong aku nggak mau mati juga, jerit Lavender. Itu balasan yang setimpal buat gadis sepertimu, ucap Adan dengan dingin. Tanpa menoleh lagi, Adan lalu menggendong tubuh kakuku, membawanya masuk ke hutan. Sembari tersenyum sinis, kupatahkan akar tempat Lavender bergantung dan jatuhlah gadis itu ke bawah sana.